afi wal afi wal afiyah. Selesai kita menjalankan sholat tahajud dan menjalankan sholat subuh berjamaah, kemudian kita melanjutkan kajian kitab. Setiap selesai kita menjalankan sholat subuh, kita berharap hadirnya kita, kumpulnya kita dalam menjalankan program kajian kitab, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan doa Allahumma 'allimna, bagi yang hormat Allahumma, lanjutkan bersama-sama Allahumma pagi ini kita akan mengulas kembali mengenai tentang faslun fi bayani ma yahrumu isti'malu minal awani. Ya, mengulas kembali mengenai tentang fasal fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani, yaitu menjelaskan tentang menggunakan wadah, menjelaskan tentang menggunakan wadah yang mana kita menggunakannya itu hukumnya haram. Wadah seperti apa yang diharamkan secara syar'i, secara hukum. Nah, di sini kita sudah mendengarkan kajiannya, mendengarkan daripada penjelasannya di segmen-segmen kemarin. Saya ingin di pagi ini mendengarkan hasil rangkuman-rangkuman mengenai tentang yahrumu isti'maluhu minal awani. Wadah seperti apa yang diharamkan untuk kita gunakan? Coba jelaskan mengenai tentang wadah-wadah yang diharamkan secara hukum. Ya, kalau di dalam kaidahnya itu wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahab wal fiddah, yaitu wadah-wadah yang terbuat dari bahan emas dan perak, baik laki-laki maupun perempuan yang menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Wadah baik itu berbentuk gelas, mangkok, gayung, atau wadah-wadah yang lainnya di mana bahan bakunya itu terbuat dari emas ataupun perak, maka ulama mengatakan la yajuz, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, sesuai dengan kalimat fi bayani ma yahrumu isti'malu minal awani. Penjelasan tersebut sudah dipaparkan, sudah dijelaskan di segmen-segmen kemarin, 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu sudah saya jelaskan. Saya ingin mendengarkan hasil dari apa yang Anda dengar,
hasil dari apa yang Anda catat ketika Anda mendengarkan kajian tersebut, mendengarkan apa yang sudah dipaparkan, tentunya Anda mencatat, Anda menulis, Anda merangkum. Saya ingin mendengarkan hasil daripada rangkuman-rangkuman yang Anda tulis. Ya, paham ya? Paham? Ya. Itu yang pertama. Kemudian ada penjelasan mengenai tentang menggunakan wadah emas ataupun perak, di mana ulama sudah jauh-jauh hari mengatakan la yajuz, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Biasanya kalau kita minum memakai wadah atau memakai wadah yang terbuat dari plastik atau dari kaca, kita mau minum pastinya cari gelas. Gelasnya terbuat dari plastik atau terbuat dari kaca. Maka dalam konteksnya ini adalah la ba'sa, tidak apa-apa. Memang itu seperti biasa yang kita menggunakan wadah, kalau minum pasti cari gelas. Yang kita ketahui gelas-gelas di toko-toko itu yang kita beli biasanya terbuat dari plastik atau dari kaca, aluminium, dan lain-lainnya. Tetapi kalau gelas itu terbuat dari emas atau gelas itu terbuat dari bahan perak, maka faktornya di sini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, karena menimbulkan unsur-unsur darurat, dan itu sudah saya jelaskan di segmen-segmen kemarin. Menimbulkan berbagai macam darurat, ya, baik yang menggunakan itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Illa darurat, kecuali ada unsur darurat, keterpaksaan. Kalau kita itu terpaksa menggunakan wadah yang terbuat dari emas, menggunakan wadah dari perak karena terpaksa, ya, maka sesuatu yang haram itu tidak menjadi haram. Sesuatu yang tidak diperbolehkan bisa menjadi boleh. Kalimat yang tadinya berbicara la yajuz, maka berubah menjadi yajuz. Nah, itu sudah saya paparkan juga, sudah saya jelaskan. Dan saya ingin mendengar hasil dari apa yang sudah Anda dengarkan dari kajian-kajian 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu mengenai tentang pembahasan wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari perak yang diharamkan secara syar'iyyah. Saya ingin melihat rangkuman-rangkuman hasil dari apa yang sudah Anda catat. Ya, saya ingin mendengar. Kemudian itu yang kedua, ya. Saya lagi jelaskan itu. Ijal dulu yang menjelaskan ijal. Rangkumannya kayak apa? Rangkuman Anda. Kemudian 4 hari yang lalu juga saya pernah menjelaskan tentang kama yahrumu isti'malu dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'malin fil aslah. Menurut pendapat kaul aslah, ya, bukan hanya kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperkenankan, walaupun tidak dipakai sama kita, tidak kita gunakan, kita mau minum tidak menggunakan, bukan menggunakan wadah di sini, tapi menyimpan wadah-wadah yang terbuat dari bahan emas.
Di situ juga saya jelaskan. Saya ingin mendengarkan penjelasan mengenai ittikhadu, yaitu menyimpan wadah, mangkok terbuat dari bahan emas, sendok dari emas, gelas terbuat dari emas atau perak, atau yang lebih besar lagi timba atau bak terbuat dari emas. Bagaimana hukumnya? Kita tidak menggunakan wadah tersebut, tetapi ittikhadu, menyimpan. Disimpan, wadahnya disimpan di salah satu tempat di mana kita itu istirahat, di rumah lah kalau bahasanya itu. Kita simpan di lemari, kita simpan di peti, itu sudah saya jelaskan. Saya ingin mendengarkan hasil dari rangkuman-rangkuman Anda, apakah penjelasan tersebut sesuai dengan penjelasannya, apakah rangkuman-rangkuman yang Anda rangkum, catatan-catatan yang sudah Anda catat di situ sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di segmen-segmen kemarin. Saya ingin mendengarkan hasilnya. Saya ingin mendengarkan hasilnya. Kemudian yang ketiga, saya juga menjelaskan mengenai tentang ina'ul maqliyu. Al-ina'ul maqliyu bizahabin wal fiddah. Ya, yang lainnya ini yang masih belum nulis, yang masih belum mencatat, Anda menyimak apa yang sudah saya bahas. Anda menyimak ini, Anda mendengarkan, Anda menyimak tentang apa yang sudah saya bahas. Bukan hanya mendengarkan, tapi mencatat, merangkum apa tadi yang sudah dijelaskan, dicatat. Sewaktu-waktu Anda akan saya tanyakan hasil rangkuman itu. Sewaktu-waktu saya akan bertanya kepada Anda hasil daripada apa yang sudah Anda catat, apa yang sudah Anda rangkum. Ya. Paham ya? Nah, itu ina'ul maqliyu, yaitu membahas mengenai tentang wadah, tempat lah. Wadah, baik itu berupa gelas ataupun mangkok. Ya. Yaitu al-maqliyu, disempuh atau disempuh, apa bahasanya itu? Ya, disempuh. Itu juga sudah saya jelaskan. Ya. Itu bagaimana hukumnya mengenai tentang wadah yang terbuat dari besi. Katakanlah saya buat gelas, saya buat wadah, bentuknya mangkok, bahan bakunya adalah besi yang saya campur dengan emas. Jadi bahan bakunya itu ada emas, ada besi. Saya campur jadi satu antara besi dengan emas. Kalau bahasanya itu al-maqliyu, disempuh. Bagaimana hukumnya? Itu pun sudah saya jelaskan. Saya ingin mendengarkan secara detail. Kalau tidak bisa secara detail, saya mendengarkan secara singkat. Pokok-pokoknya, inti-intinya nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi jangan lupa mengenai tentang persembuhan itu, disempuh, yaitu ada yang namanya yajuzu istimalu ina'in ghairihima, antara zahab dan fiddah, perak dan emas ini. Ya, kalau bahan bakunya itu terbuat dari apapun, ya, seperti besi kan, ataupun aluminium, ya, atau bahan-bahan yang lainnya, mau itu di al-maqliyu, mau itu disempuh, itu ada hukum yang mengatakan bahwa boleh. Nah, kebolehannya itu seperti apa? Ya, ya. Pembahasannya seperti apa? Saya ingin mendengarkan itu. Wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari emas, yang disempuh dengan bahan yang lain, artinya besi atau aluminium lah bahasanya
bercampur dengan bahan yang terbuat dari emas, dari bahan baku emas, yang di awal-awal hukum itu membicarakan bahwa tidak boleh. Ya. Tetapi ada yang memperbolehkan. Lah itu penjelasannya seperti apa? Ya. Kalau bahasanya ulama itu ada istilahnya fa'in kanat kabiratan lihajatin jaza ma'al karoha au sawiratan ursan bizinatin kurihat au lihajatin faratukrahu amma sofiyatul dhahab fatahrumu mutlaqan kama sahahun Nawawi. Kalimat yang di atasnya sebelumnya kalimat ini ya juzu isti'malu, ya juzu isti'malu ina'in ghairihima ay ghairi dhahab wal fiddah. Ada ucapan-ucapan seperti itu, ya juzu isti'malu. Jangan lupa yang kalimat awal la ya juzu, tapi kalimat yang ini ya juzu isti'malu ina'in ghairihima hima, yang merujuk kepada dhahab dan fiddah. Minal awani anna fi satika ina'i yakuti wa yahrumul ina'ul mudabbadu bidabbatin fiddah kabiratin wa urfan lizinatin. Saya ingin mendengarkan semua apa yang sudah saya sampaikan ini mengenai tentang pembahasan fi bayani ma yahrumu isti'malu minal awani dari awal sampai akhir. Coba jelaskan mengenai tentang sesuatu wadah yang diharamkan untuk kita gunakan, wadah yang diharamkan untuk kita simpan, wadah yang diharamkan untuk kita gunakan walaupun itu disempuh. Tetapi ada sesuatu hal yang tidak diharamkan di situ. Coba saya ingin mendengarkan hasil dari rangkuman-rangkuman yang sudah Anda rangkum dari kajian-kajian sebelumnya, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dari saya. Kalau ada yang salah nanti dibetulkan, kalau ada yang kurang pas nanti kita perbaiki. Paham ya? Paham semua? Jawab semua. Paham semua? Nah, yang kurang pas, yang kurang baik nanti kita perbaiki. Ya, hasil dari rangkuman Anda yang Anda rangkum dari hasil kajian-kajian yang sudah saya jelaskan, yang kurang tepat nanti kita perbaiki, yang kurang bagus, yang kurang pas nanti kita perbaiki semuanya. Paham ya? Nah, jadi biar Anda bisa memikirkan apa yang harus ditulis. Tidak usah takut salah. Kita di sini sama-sama belajar. Paham ya? Coba ijar hasil rangkumannya dibaca. Saya ingin menyimak. Paham ya? Nanti ketika ada kalimat-kalimat yang kurang pas, nanti saya perbaiki. Selesai kajiannya. Paham ya? Selesai kajian, baru kita perbaiki. Kalau ada rangkuman-rangkuman dari Anda yang kurang pas, nanti kita perbaiki. Paham ya? Coba. Wadah-wadah atau tempat yang haram digunakan sebagai tempat air, dan wadah atau tempat yang diperbolehkan digunakan dan dipakai. Maka para masonik sudah jauh-jauh hari membicarakan masalah tersebut. Pertama, beliau berkata bahwa tidak diperkenankan, yakni haram menggunakan suatu tempat atau wadah bagi seorang laki-laki ataupun perempuan di mana wadah atau tempat tersebut dari emas dan perak, baik dipakai ataupun digunakan sebagai tempat untuk makan, minum ataupun dipakai dalam hal lainnya. Maka hukumnya tetap diharamkan kecuali
wadah-wadah atau tempat yang haram digunakan sebagai tempat air dan wadah atau tempat yang diperbolehkan digunakan dan dipakai. Maka para musonif sudah jauh-jauh hari membicarakan masalah tersebut. Pertama, beliau berkata bahwa tidak diperkenankan, yakni haram menggunakan suatu tempat atau wadah bagi seorang laki-laki atau perempuan di mana wadah atau tempat tersebut dari emas dan perak, baik dipakai ataupun digunakan sebagai tempat untuk makan, minum ataupun dipakai hal yang lainnya. Maka hukumnya tetap diharamkan kecuali dalam keadaan darurat, yakni dalam keadaan terpaksa. Dalil faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awali faqala wa la yajuzu fi ghairi darurah li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahab wal fiddah la fi aklin wala fi surbin wala fi ghairihima. Hukumnya haram memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak walaupun wadah tersebut tidak digunakan, hanya sekedar disimpan. Baik disimpan di dalam peti, disimpan di lemari, disimpan dalam kotak atau disimpan di tempat yang sudah kita siapkan di rumah. Sebab kalau kita menyimpan apalagi menggunakan barang-barang tersebut, yakni wadah yang terbuat dari emas dan perak, akan lebih mudah mengundang kemudaratan bagi yang menilainya dan bisa menimbulkan adanya pencurian atau perampokan yang membuat pemiliknya ini yang memakai atau menyimpan merasa tidak aman dan tidak nyaman. Wa kama yahrumu isti'malu luma dzukira yahrumu ittikhadhu minal ghairi isti'malin fil asahi. Hukumnya haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas dan perak, yang apabila proses penyepuhannya melalui cara dibakar dengan api, tetapi wadahnya tidak terbuat dari emas atau perak, yakni wadah yang berharga seperti yakut dan lain-lain, hukumnya diperbolehkan, yakni tidak haram. Begitu juga haram menggunakan wadah-wadah yang ditambal dengan emas ataupun perak. Yang kadarnya cukup besar, sedangkan menurut penilaian secara umum, yakni penilaian secara urif, apabila tambalan-tambalan tersebut dalam kadar yang sangat banyak, tetapi ada satu tujuan atau kepentingan yang dibenarkan secara syar'i, maka hukumnya diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Mengenai tentang penjelasan tersebut bisa dipelajari dan bisa dipahami pendapat ataupun pandangan hukum menggunakan wadah atau tempat yang terbuat dari emas ataupun perak, seperti halnya penjelasan tersebut yang ada dalam kitab Bajuri atau Fathul Qorib dan kitab-kitab lainnya. Wa yarumu aidan ina'ul matliyu bi dhahabin aw fiddah in hasala min at-tila'i syai'un bi'ardihi minan nar. Wa yajuzu isti'malu ina'in ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddah min al-awani an-nafisati ka ina'i yakut wa yahrumul ina'u mutabbaku bidabbati fiddatin kabiratin wa urfan li zinatin fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karahati aw saghiratan urfan li zinatin kurihat aw li hajatin fala tuqrahu ma dafiyatu dhahab fatahrumun mutlaqan kama sahahu Nawawi. Duduk. Nanti kalau ada yang sesuatu bahasa-bahasa yang masih belum
merangkum aja. Tidak apa-apa salah. Ya. Saya membahas suatu kajian mengenai tentang contohnya apa? Isti'mal di alat siwak misalnya, tentang menggunakan alat siwak. Nah, saya menjelaskan tentang itu. Tugas Anda mendengarkan kajian. Tugas Anda menyimak apa yang saya bahas. Ya. Ketika Anda sudah mengerti, Anda mendengarkan, ya, sambil ditulis. Sambil ditulis, dicatat, dirangkum. Nah, nanti dapat 3 hari, 4 hari, saya mau tanya hasilnya. Saya akan tanya hasilnya dari rangkuman-rangkuman apa yang sudah Anda rangkum dari hasil kajian-kajian yang sudah saya bahas. Kalau ada suatu rangkuman yang Anda catat, ada yang salah, ada yang kurang bagus, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paham ya? Paham ya? Ya. Ya. Satu anak lagi. Ya. Barusan saya menyebutkan isti'malu alati isti'mali alati siwak. Ya. Kita beralih kepada fasal yang lain. Saya mau sedikit mengingatkan kembali kajian-kajiannya. Kemudian cari kajian itu, apa yang sudah Anda rangkum, dicari. Nanti saya tanya kepada Anda satu persatu ini. Karena waktunya sudah mulai muncul mataharinya, ya, sudah mulai terang. Cukup anak satu lagi, ya, saya tambah satu lagi. Kemudian nanti kita tutup. Isti'mali alati siwak. Ada pasal membahas mengenai tentang isti'mali alati siwak, yaitu menggunakan alat untuk bersiwak. Ya. Di segmen kemarin saya membahas tentang siwak. Siwak itu hukumnya sunnah, ya kan? Ada hal-hal yang sunnah juga akan berdampak makruh. Ada makruh tanzih, ada makruh mandub, ada juga makruh tahrim. Hal-hal yang sunnah itu juga bisa berdampak makruh, ya kan? Bersiwak itu hukumnya sunnah. Kalau pembahasan di segmen itu, wahwa min sunanil wudu, kita sudah tahu bahwa ulama itu sudah mengatakan menggunakan alat untuk bersiwak itu hukumnya sunnah. Sunnahnya itu ketika kita hendak melakukan wudu, ketika kita mau berwudu, maka disunnahkan terlebih dahulu untuk bersiwak. Clear itu sudah. Wasiwak mustahabun fi kulli hal, bukan hanya wudu, tetapi yang disunnahkan itu bukan hanya ketika kita hendak berwudu bersiwak terlebih dahulu, bukan hanya itu, tetapi ulama mengatakan fi kulli hal. Ya. Jadi pada intinya siwak itu hukumnya sunnah. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang mau kita lakukan, kita sunnah untuk bersiwak. Mau itikaf, siwak dulu. Mau sholat, siwak dulu. Mau baca Al-Quran, siwak dulu. Mau zikir, siwak dulu. Mau melakukan istiharah, apa namanya, musyawarah. Mau itu musyawarah, mutola'ah, mau belajar, bersiwak, itu juga hukumnya sunnah. Tetapi yang perlu diketahui, yang perlu dipahami oleh Anda, apa yang sudah dibahas kemarin itu mengenai tentang sesuatu hal yang sunnah itu
waktunya, tidak tahu waktunya, sehingga seenaknya saja kita itu bersiwak. Padahal ada waktu-waktu yang justru bisa menjadi makruh. Sangat rentan menjadi sesuatu hal yang sunnah, bisa menjadi sesuatu hal yang haram. Ada pula pembahasan mengenai tentang apa itu kemarin itu? Fi salasati mawadi' ashaddus istihbaban min ghairihima. Ada 3 perkara atau ada 3 hal lah yang memang dianjurkan, ya, yang memang dianjurkan untuk kita melakukan siwak. Kita itu dianjurkan untuk bersiwak, bahkan itu sunnah. Dan itu disebutkan ada 3 perkara yang membuat kita itu sunnah untuk bersiwak. Yang pertama adalah adwa itadaghayyuru fami min azbin, di mana kita dianjurkan untuk bersiwak disebabkan mulut kita ada bau busuk. Mulut kita baunya tidak begitu enak. Bau mulut kita tidak begitu sedap. Bau mulut kita baunya itu bau busuk, ya, bau busuk. Maka di situ kita dianjurkan, ya, untuk bersiwak, dan hukumnya sunnah. Dan sesuatu yang sunnah itu bisa menjadi wajib loh, ya. Bisa pula sesuatu yang sunnah itu juga bisa menjadi makruh. Nah, itu bahasannya sudah selesai kemarin. Ingin mendengarkan hasil daripada rangkuman-rangkuman itu. Disebabkan apa? Mulut kita itu bau, tidak sedap. Disebabkan apa? Mulut kita itu tidak, tidak enak, ya, aromanya. Nah, di sini disebutkan oleh ulama, qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli. Karena disebabkan kita meninggalkan makan, tidak makan 1 hari seperti orang berpuasa itu, ya. Kalau kita nggak makan 1 kali, nggak makan seharian, nggak ada makanan-makanan yang masuk di mulut kita, ya. Karena kita juga banyak sukutun tawilun, diamnya panjang sekali. Itu juga akan menjadikan faktor mulut kita menjadi bau. Nah, maka di situ kita dianjurkan untuk bersiwak. Ada tiga yang kita dianjurkan untuk bersiwak. Itu yang pertama. Kemudian wasani indal qiyami ayil istiqabi minan naum. Ketika kita itu tidur di waktu malam, coba Bilal berdiri, Imran berdiri, ya, di situ ada berdiri. Bilal berdiri, Imran juga berdiri, Fadil juga berdiri. Ayo, berdiri. Ini yang Wahyu juga berdiri, Bayu juga berdiri. 4 anak sudah. Sekalian tadi yang tidak tahajud tadi malam siapa? Tadi yang tidak tahajud siapa? Berdiri. Siapa lagi? Cepat. Yang tidak sholat tahajud tadi siapa? Sudah dicatat? Sudah dicatat? Bengong ya. Diingatkan kalau ada kajian jangan nunduk ini lama-lama bisa tidur kamu. Temanya itu biasanya konsentrasi, khusyuk, khidmat, ya. Akhirnya berubah menjadi ini. Mantul aja, nggak masuk pelajarannya. Masih kurang aja tidur. Paham ya? Ya. Agar disiplin, kajiannya itu harus biar disiplin. Kita lanjut lagi. Sesuatu yang disunahkan,
Ya, yang disunahkan untuk kita bersiwak itu yang nomor 2 adalah ketika kita sedang tidur. Bangun tidur, ya. Bangun tidur indal qiyami. Ketika kita itu sedang berdiri, disebabkan kita baru tidur kita bangun, ya. Bangun tidurlah kalau bahasanya itu. Maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Tadi ketika Anda bangun di waktu malam, waktu hampir pagi sebelum subuh, Anda sudah bangun menjalankan sholat tahajud. Fadil tidak tahajud, Andi juga tidak tahajud. Mana Irfan? Puisi. Nah. Ada yang ikut kajian tapi tidur. Ya. Jadi bangun di waktu pagi itu Anda sudah dianjurkan untuk siwak. Kalau sekarang itu kita biasa gosok gigi lah. Jadi nggak langsung kucuk berangkat ke masjid. Ya. Berangkat ke masjid, kita berangkat ke masjid, habis tidur, bangun tidur, langsung berangkat ke masjid. Dianjurkan pergi ke kamar mandi, gosok gigi dulu. Biar mulut kita itu aromanya baru. Aroma mulut kita ini baunya sedap, bukan bau busuk. Makanya dianjurkan di situ, disunahkan untuk gosok gigi dulu. Kalau bahasa di sini adalah bersiwak. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, indal qiyami ila sholat, yaitu kita juga dianjurkan untuk bersiwak atau menggunakan alat siwak untuk menyiwak daripada mulut kita, gigi kita. Itu hukumnya sunnah. Bukan hanya bangun tidur kita disunahkan untuk bersiwak, bukan hanya kita disunahkan bersiwak tatkala kita mulut kita bau, disebabkan sukutun tawilun, diam karena terlalu lama, atau tarkul akli karena kita tidak makan, faktor daripada mulut kita bau. Di sini walaupun mulut kita tidak bau, walaupun kita tidak bangun tidur, saya ulang, walaupun kita tidak bangun tidur dan walaupun kita mulutnya kita tidak bau, kita juga dianjurkan untuk bersiwak, yaitu indal qiyami, ketika kita sedang berdiri tegak, ila sholati, untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat fardhan, yaitu sholat fardu, mau itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, au naflan, atau sholat sunnah. Yaitu berkaitan dengan sholat sunnah itu apa? Yaitu sholat tahajud yang tadi Anda kerjakan, sholat subuh, sholat mutlak, sholat awadin, sholat birrul walidaini, sholat sunnah, sholat hajat, min jarbin nima'i wa kasul balwa'i wa dafil a'da'i, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya itu juga dianjurkan untuk bersiwak. Coba hal-hal ini yang sudah saya bahas di segmen-segmen kemarin, saya ingin mendengarkan hasil daripada rangkuman mengenai tentang pembahasan yang berkaitan dengan faslun isti'mali alati siwak wa huwa min sunatul wudu. Coba saya tanya kepada salah satu anak, kemudian nanti kita tutup karena sudah waktunya sudah siang ini. Coba Amin berdiri. Amin berdiri. Lurus, yang berdiri lurus. Saya tambahkan nanti yang banyak baik-baik. Hukum membicarakan tentang menggunakan alat untuk bersiwak adalah hukumnya sunnah. Siwak secara umum dikenal dengan istilah pohon siwak atau pohon miswak. Pohon miswak adalah bagian dari pohon arak yang biasa pohon ini diambil rantingnya atau akarnya,
untuk dijadikan alat menjaga kebersihan dan kesehatan daripada mulut. Para ulama sepakat bahwa hukumnya bersiwak itu sunnah yang dilakukan setiap waktu berdasarkan hukuman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi pernah bersabda, "As-siwaku matharul lil fami maradatu lil rabbi." Artinya siwak membersihkan daripada mulut dan mendatangkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayo berdiri kamu sana. Situ, berdiri itu. Coba kamu. Sandi. Jelaskan mengenai istimali alat siwak ini. Masih belum lengkap penjelasannya. Coba berdiri di sini. Yang berdiri, maju. Yang gak tahajud, yang tidur. Amin masih belum siap, masih belum selesai pembahasannya, itu rangkumannya masih banyak yang kurang. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membicarakan tentang siwak. Hukum membicarakan tentang siwak. Orang-orang menggunakan alat untuk bersiwak, hukumnya adalah sunnah. Siwak secara umum dikenal dengan istilah pohon siwak atau pohon miswak. Pohon miswak adalah bagian dari pohon arak yang biasanya pohon ini diambil rantingnya atau akarnya untuk dijadikan alat menjaga kebersihan dan kesehatan daripada mulut. Para ulama sepakat bahwa hukumnya bersiwak itu sunnah yang dilakukan setiap waktu berdasarkan keumuman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi pernah bersabda, "As-siwaka mutahharatun lil fammi maradatil rabbi." Siwak membuat bersih daripada mulut dan mendatangkan ridha daripada Allah SWT. Untuk waktu bersiwak ini ada sunnah-sunnahnya juga. Yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita ini menggunakan siwak adalah sebelum masuk waktunya, sebelum kita takbiratul ihram, berdiri ketika imam akan sholat, baru sebelum kita berwudu juga disunahkan untuk bersiwak juga, dan sebelum kita tidur atau sesudah kita bangun tidur itu juga disunahkan untuk bersiwak. Ditakutkan supaya kita ini mulutnya tidak bau, menjaga mulut dari mulut dari bau-bau mulut. Nanti persoalan istimalati alat siwak kita lengkapi. Ya, yang masih belum lengkap, lengkapi. Yang masih belum dirangkum, rangkum sambil difahami, diingat-ingat kajiannya. Paham ya? Ditutup mulutnya, jangan mengangkat. Ya, paham semua? Paham semua? Paham semua? Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan barokah daripada guru-guru kita. Kita berdoa bersama-sama. Ikuti Allahumma
Angkat tangannya. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina warzuqna fahma nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga